Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sanesri Ayumi, saya Sofa Salsabila, saya Syafa Walia. Nah, di sini kami akan membuat video edukasi mengenai diet pada pasien diabetes mellitus. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu. Pagi dok. Ibu namanya siapa? Safwa dok. Ibu Safwa. Ibu ada keluhannya apa Bu? Jadi saya ini ada luka dok, tapi lukanya ini belum kering-kering. Terus sama di bagian kaki ini kayak kesemutan, terus rasanya kayak terbakar dok. Bakar itu lukanya di mana Bu? Di bagian kaki. Itu lukanya gara-gara apa? Udah sempat jatuh, terus diobatin dan lukanya tuh belum kering-kering sampai sekarang. Kira-kira lukanya udah berapa hari? 10 hari ya dok. Udah lumayan lama ya. Itu berarti nggak kering-kering lukanya, tapi dirawatnya sama sendiri. Iya. Baik, kalau misalnya lukanya itu nggak kering, ibu ada ini nggak riwayat keluarga yang punya diabetes nggak? Oh ada dok. Ada. Siapa itu? Dari ibu. Kalau misalnya ibunya punya riwayat diabetes, mungkin ibu juga turun ke ibu. Ibu punya ini nggak? Darah tinggi nggak? Punya darah tinggi juga. Nah, itu juga salah satu alasan faktor buat terjadinya diabetes ya Bu. Kan ibu punya riwayat diabetes. Kalau ibu punya riwayat diabetes, ibu tuh harus melakukan diet Bu. Diet pada diabetes mellitus. Nah, dietnya itu harus memperhatikan jumlah, terus jenis dan jadwal makanan ibu. Itu nanti ketiga hal itu harus diatur. Ibu juga harus mengatur karbohidrat yang masuk pada ibu. Nanti ibu tuh caranya menjaga pola makannya. Pola makannya dulu aja ya. Ibu suka ini enggak? Suka jajan-jajanan manis? Suka. Nah, itu juga salah satu faktor buat naikin kadar gula darah. Lain kali nanti kalau misalnya ini jangan makan makanan yang manis, misalnya donat, kue, nah itu nggak boleh Bu. Terus makanan-makanan instan kayak susu yang itu yang kemasan, ya kemasan, terus minuman bersoda, terus selai juga itu termasuk ya Bu. Nah, nanti ibu harus menjaga porsi makannya. Ibu kalau misalnya sarapan biasanya jam berapa Bu? Jam 8 sih. Jam 8. Bisa kalau misalnya ibu itu makan jam 8. Nah, jam 8 itu ibu makan. Nanti ibu tuh kalau udah makan pengen nyemil nih. Nah, ibu harus tahan dulu. Tahan sekitar 2-3 jam baru ibu bisa nyemil. Nyemilnya juga jangan nyemil donat ya Bu, karena itu bisa naikin juga. Nyemilnya kayak buah-buahan atau ya diatur lah pokoknya. Jangan makan makanan instan juga. Kalau misalnya ibu sarapan, terus ibu 2-3 jam nyemil. Nanti makan siang ya Bu. Habis makan siang, nah ibu tuh pengen lagi nggak apa-apa, tapi harus diselingi lagi. Jadi pokoknya setiap makan itu kalau udah nyemil harus diselingi lagi, selingi 2-3 jam. Kalau misalnya udah gitu, udah diatur, sekarang kita atur makanannya. Ibu biasanya karbonya makan apa? Nasi. Nah, nasinya juga harus diatur. Misal yang tadinya banyak, sekarang harus satu kepalan tangan ibu, biar nggak banyak karbonya. Karbo itu bukan cuma dari nasi Bu, ada dari kentang, ada dari ketan, ada dari jagung, itu juga karbo. Nah, karbo ini ibu tuh harus dikurangi. Kalau ibu makannya biasanya sama nasinya harus dikurangi. Kepalan tangan ya Bu, nasinya. Terus habis kepalan tangan ibu makan. Ibu suka olahraga nggak? Jarang sih dok. Nah, enggak ya, jarang. Mungkin nanti kalau misalnya udah diatur pola makannya, udah diatur makanannya, ibu juga harus diseimbangi dengan olahraga. Nggak apa-apa Bu, olahraganya enggak yang berat-berat, nggak apa-apa. Misal jalan 30 menit, itu jalan nggak apa-apa, jalan biasa aja. Itu udah termasuk ke olahraga. Terus ya pasti ibu nggak ngerokok ya Bu. Nah, kalau ngerokok emang nggak boleh ya, harus
berprotein. Terus minum air putih yang banyak. Ibu suka minum air putih? Jarang juga. Nah itu harus minum air putih ya. Karena air putih itu minuman yang bagus. Jangan minum minuman kaleng, minuman instan, jangan ya Bu. Harus minum air putih. Terus jaga stres, kelola stres ya Bu. Jangan terlalu stres karena stres juga bisa mempengaruhi kadar gula darah itu naik atau rendahnya itu ya. Terus kalau misalnya udah dilakukan semuanya, Ibu harus sering cek secara rutin gula darahnya. Karena Ibu kan punya riwayat gula darah ya. Nah, gula diabetes. Nah, gula darah itu harus sering dicek karena itu buat mengatur biar Ibu tahu, oh ini segini, kemarin segini, nah gitu ya. Baik Bu, mungkin itu pencegahannya yaitu dengan cara diet. Nah, Ibu harus melakukan diet. Ada yang tanyakan nggak Bu? Sudah cukup Jelas. Nah, nanti abis dari sini Ibu harus diet ya, makanannya harus diatur, terus olahraganya harus sering, mengelola stres, terus jangan bermalas-malasan, minum air putih yang banyak. Sudah, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya Bu. Semoga Ibu tetap sehat. Setelah dari sini Ibu harus mengatur, pokoknya ya Bu ya.